Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak hebat? Mudah-mudahan selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kembali lagi dengan Bapak Isman. Bapak Isman seperti biasa akan menjelaskan tentang pembahasan soal ujian sekolah 2022, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Baik, pada bagian ini Pak Isman akan menjelaskan soal nomor 11 sampai dengan nomor 15. Langsung saja diawali nomor 11. Nabi Nuh alaihissalam sangat gigih menyampaikan ajaran Allah Subhanahu wa taala kepada kaumnya selama 950 tahun berdakwah. Tetapi umatnya tetap saja ingkar, termasuk keluarganya sendiri. Allah menimpakan mereka bencana berupa banjir bandang. Soalnya, perilaku yang dapat diterapkan dari kisah tersebut dalam kehidupan sehari-hari adalah A. Santai belajar, B. Jajan berlebihan, C. Pantang menyerah, D. Semangat bersedekah. Baik anak-anak, kita akan bahas soal ini. Di soal nomor 11 ini ditanyakan tentang disajikan sebuah kisah, di mana kisah ini adalah kisah Nabi Nuh alaihissalam. Ya, Nabi Nuh alaihissalam ini sangat gigih sekali dalam menyampaikan ajaran Allah kepada kaumnya. Bayangkan saja, selama 950 tahun berdakwah, akan tetapi umatnya tetap saja ingkar kepada Nabi Nuh alaihissalam. Bahkan termasuk warganya sendiri. Bahkan Allah memberikan azab, yaitu banjir bandang. Nah, dari perilaku tersebut kira-kira mana yang kita bisa ambil pelajaran dari kisah ini ya? Kisah ini dalam kehidupan sehari-hari. Baik. Yang A, santai belajar. Nggak mungkin ya santai belajar, karena di sini Nabi Nuh sangat gigih sekali, ya, berlawanan dengan santai. Jadi ini tidak termasuk ya. Yang kedua, jajan berlebihan. Aduh, ini boros ya. Bukan, nggak ada kaitannya dengan kisah ini. Kemudian yang C, pantang menyerah. Nah, biasanya kalau gigih itu biasanya ada pantang menyerah yang tidak menyerah gitu. Nah, ini kaitannya ya boleh lah ya. Semangat bersedekah tidak ada kaitannya. Berarti jawabannya nomor 11 adalah yang C. Ya, paham ya? Ini sangat mudah sekali. Bayangkan saja soal ini bisa kita baca sehingga kita menemukan jawaban yang sebenarnya. Mudah dipahami ya anak-anak? Baik, kita next ya, kita lanjut. Nomor 12. Nomor 12 ini perhatikan pernyataan berikut. Jadi diberikan sebuah pernyataan dari 1 sampai 4. Soalnya perilaku meneladani Asmaul Husna al-Muqaddim ditunjukkan oleh nomor A 1, B 2, C 3, D 4. Baik, kita akan bahas. Perhatikan pernyataan berikut. Ya. A. Ya, ini al-muqaddim dulu. Oke, baik. Kita akan memahami dulu di sini soalnya. Perilaku meneladani Asmaul Husna al-Muqaddim. Kalian sudah paham tentang al-Muqaddim? Di kelas 6 sudah dipelajari bahwa al-Muqaddim itu adalah salah satu dari Asmaul Husna yang 99 nama-nama terbaik, lagi indah. Dalam Asmaul Husna itu, al-Muqaddim artinya yang maha mendahulukan atau mendahului. Oke, yang mendahulukan ya. Ya, maha
Dahului ya. Oke. Mohon maaf kalau tulisannya jelek karena ini pakai mouse. Maha mendahulukan atau mendahului ya segala urusan hambanya. Baik, kita akan baca nomor 1. Rajin berdoa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas. Tidak ada kaitannya ya, tidak ada ya. Menjadikan Allah sebagai tempat berlindung dari segala kejahatan. Nggak ada kaitannya ya dengan al-muqaddim. Nah, ini yang mendahului ya. Nah, 3, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan pribadi. Ini ada kata mendahulukan ya, nah. Mendahulukan kepentingan orang lain ini, kepentingan umum ketimbang kepentingan pribadi kita sendiri. Nah, itu oke, boleh. Yang 4, gemar berolahraga agar tubuh tetap sehat, bugar dan kok tidak ada kaitannya. Berarti jawaban nomor 12 adalah yang C. 3 ya. Yang C, mendahulukan kepentingan orang lain daripada kepentingan dirinya. Ya, pribadi, kepentingan pribadi. Itu nomor 12, mudah dipahami nak. Al-Muqaddim yaitu Allah maha mendahului segala urusan hambanya. Baik, sudah dipahami, kita akan selanjutnya nomor 13. 13 ada diberikan pernyataan nih dari 1 sampai 4 sama seperti nomor 12 tadi. Ya, kita baca soalnya langsung aja. Pernyataan yang menunjukkan hikmah beriman kepada hari akhir terdapat pada nomor A 1 dan 2, B 1 dan 3, C 2 dan 3, D 2 dan 4. Baik, kita akan bahas. Oke. Kita akan bahas soal ini. Oke, kembali. Oke. Maaf, kita akan kembali ke soal ini ya. Oke. Kita akan perhatikan hikmah hari akhir. Oke. Hikmah beriman pada hari akhir. Nah, ya. Nomor A ya, 1 dan 2. 1, menambahkan keyakinan kepada Allah. Oke. Menambahkan keyakinan ya, karena hari akhir. Oke, boleh. 1. 2, semakin rajin beribadah. Oke, boleh ya. Karena kalau kita tahu hari akhir, kita rajin. Yang 3, memilih teman ketika tugas kelompok. Nggak ada kaitannya ya. 4, rajin belajar supaya juara kelas. Oke, tidak ada kaitannya. Berarti jawabannya adalah 1 ya, 1 dan 2 ya. Jawabannya A. Oke. Lanjut. Ya, mudah dipahami ya, Nak. Oke, nomor 14. Pada akhir tahun pelajaran, siswa kelas 6 mengikuti ujian praktik pelajaran pendidikan agama Islam. Hasil ujian menyatakan seorang siswa harus mengulang. Sikap yang harus dilakukan oleh siswa tersebut sebagai wujud beriman kepada qada dan qadar adalah A. Menerima dan berusaha kembali sampai berhasil. B. Menghibur diri agar tidak merasa bersedih. C. Berdoa agar mendapatkan hasil yang baik. D. Menyesalinya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Baik, kita akan bahas soal tersebut. Pada akhir tahun, ya, kalau kita biasanya anak kelas 6 itu akan ada ujian praktek. Nah ya, biasanya ujian praktek ini kalau yang bisa nilainya bagus, kalau yang tidak bisa mungkin tidak akan bagus. Maka dari itu di sini sebagai wujud qada dan qadar ya, ketentuan Allah, takdir Allah ya, takdir. Ya, takdir. Maka 1, menerima dan berusaha kembali sampai berhasil.
Nah, ini sudah bagus ya. Takdir itu harus kita terima. Harus kita terima takdir itu. Walau bagaimanapun memang sudah menjadi ketentuan Allah. Kadang-kadang menurut kita nih baik, tapi menurut Allah tidak baik. Ya, menurut kita manusia kagak baik nih, tapi menurut Allah baik, dan berusaha kembali sampai kita berhasil. Oke. Kalau yang ini menghibur diri agar tidak merasa bersalah, enggak juga ya. Berdoa agar mendapatkan hasil yang baik, enggak juga, kurang tepat. Ini kan sudah dilaksanakan ya. Ya, menyesalinya dan belajar dengan sungguh-sungguh. Menyesal karena tidak belajar, ini kurang tepat. Harus kita menerima dengan baik ya hasilnya, dan kita kemudian berusaha kembali lagi. Kan ini mengulang ya sampai kita benar-benar berhasil. Yang nomor 14 jawabannya adalah A. Baik, nomor selanjutnya. Oke, 15. Ahmad ke sekolah membawa bekal agar tidak jajan sembarangan. Saat jam istirahat tiba, sebelum makan, ia tidak lupa mencuci tangan sampai bekas makanannya, makanan agar tidak berserakan, ia buang di bak sampah. Soalnya, perilaku Ahmad tersebut mencerminkan contoh sikap A. Amanah dan bersih, B. Rajin dan hemat, C. Bersih dan sehat, D. Tekun dan mandiri. Baik, kita akan bahas ya. Oke, kita akan bahas. Ahmad ke sekolah membawa bekal ya agar tidak jajan sembarangan. Ya, luar biasa, bagus sekali nih ya. Ya, anak-anakku pasti pada bawa bekal sendiri ya masing-masing biar kita tidak jajan sembarangan karena banyak bakteri dan kuman di luar sana. Kemudian ia saat tiba makan, ia selalu mencuci tangan. Oh, luar biasa ini. Bagus sekali nih, sebelum makan mencuci tangan. Beda dengan kita yang kadang-kadang sembarangan ya, tanpa mencuci tangan kita langsung makan. Nah, kemudian sampah bekas makannya agar tidak berserakan, ia buang di tempat sampah. Wah, ini luar biasa nih. Nah, contoh perilaku Ahmad tersebut mencerminkan contoh sikap apa nih ya? Coba, amanah dan bersih. Amanah kan dapat dipercaya, bersih kurang tepat ya. Rajin dan hemat. Ini bukan masalah rajin atau tidak rajin dia membawa bekal ya. Ahmad membawa bekal tidak. Atau dia menghemat. Ini mungkin hemat bisa ya, tapi kalau rajin kayaknya kurang tepat ya ini ya. Hemat mungkin bisa. Kemudian yang C, bersih dan sehat. Wah, ini nih kayaknya tepat nih. Ya, bersih. Ini Ahmad ini suka mencuci tangan. Ya, sebelum makan ya, bersih dia. Sehat ya, sampah-sampahnya tidak diberantakin ya sembarangan. Tangannya juga bagus, pasti akan menciptakan sehat ya. Kemudian tekun dan mandiri. Tekun tidak ya. Mandiri tidak. Oke, ya jawabannya adalah yang C. Bersih dan sehat. Kira-kira dari nomor 11 hingga nomor 15 kalian pahami ya. Mungkin banyak kesalahan dari Pak Isman. Mohon maaf jikalau banyak kesalahan. Mudah-mudahan bermanfaat. Teruslah belajar anak-anakku. Pais akan selalu mendoakan kalian yang terbaik. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.